Oke, kita langsung mulai aja ya. Kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan penulis atau si pembicaranya. Kalimat efektif ini tidak harus panjang, tetapi minimal harus memiliki subjek dan predikat. Nah, eh, artinya kalau misalnya gini ya teman-teman ya, kalau kalimat efektif itu misalnya saya seorang jadi seorang penulis gitu. Jadi gimana seorang pembaca atau pendengar ngerti apa yang saya bilang gitu. Jadi kita harus menggunakan kalimat efektif supaya kenapa gitu? Supaya ya si pembaca atau si pendengar itu tidak ambigu atau uh, nanti dia nggak ngerti apa yang kita sampaikan gitu. Karena banyak yang terkandung atau banyak yang salah yang tidak sesuai dengan ejaan gitu. Dan satu lagi kalian ingat, jadi kalimat efektif itu minimal memiliki subjek dan predikat. Ya, jadi kalian cek lagi itu apakah di kalimat tersebut itu ada subjek dan predikatnya. Jadi kalau nggak ada subjek dan predikat atau salah satunya nggak ada, itu kalimatnya nggak efektif. Tapi kalau misalnya objek yang nggak ada, pelengkapnya nggak ada, keterangan yang nggak ada, is okay, nggak jadi masalah. Yang penting unsur terkecilnya itu ada, yaitu subjek dan predikat. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ini sekedar ngingat teman-teman yang tadi yang mengenai subjek dan predikat kemarin kita udah selesai ya, udah mengenai cari subjek dan predikat. Nah, kita lihat ya kalimat satu, baju baru itu. Ini hanya subjek aja kan, nggak ada predikat ya, berarti bukan kalimat efektif. Baju baru yang berbahan benang sutra itu. Ini bukan kalimat efektif karena ini subjek doang. Karena ada perluasan kalimat gitu. Ini kan ada kata konjungsi di sini ya. Jadi dia masih diperluas. Jadi baju baru yang berbahan benang sutra itu. Jadi ini masih satu. Jadi predikatnya nggak ada. Jadi dia bukan kalimat efektif. Paham ya sampai di sini ya? Eh, bedakan sama yang ini nomor yang bawah. Baju itu baru. Nah, baju itu ini subjeknya baru. Nah, ini berarti predikatnya. Oke, baju baru itu ini subjeknya berbahan ya. Ini berarti predikatnya benang sutra. Ini benang sutranya kemarin apa gitu? Apakah dia objek ataukah pelengkap atau keterangan? Berarti ini kalau ingat aja kalau ada awalan ber berarti di depannya pelengkap ya. Jadi kalau misalnya untuk menentukan objek berarti kalian pasifkan gitu. Tapi karena ini awalan ber kata kerjanya berarti depannya itu adalah pelengkap. Paham ya? Berarti ini udah kalimat efektif, ini juga udah kalimat efektif. Jadi pertama, ingat subjek dan predikatnya. Harus ada subjek dan predikat. Oke, nah selanjutnya teman-teman, ini jenis-jenis dari kalimat yang efektif atau tidak efektif. Jadi, sebuah kalimat itu menjadi tidak efektif karena dipengaruhi oleh yang ini, teman-teman. Yang pertama, yaitu adalah kalimat yang terpengaruh bahasa daerah. Misalnya, teman-teman yang apa yang bahas yang orang Jawa yang suku Jawa ya kalian satukan bahasa Indonesia sama bahasa Jawa itu salah gitu. Jadi bukan kalimat efektif atau bahasa-bahasa lainnya misalnya bahasa Manado, bahasa Batak dan lainnya gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan bahasa daerah. Jadi kalian cek itu apakah dia terpengaruh bahasa daerah atau tidak. Oke, paham ya sampai di sini ya. Kode garis ya. Oke, nah selanjutnya kalimat yang tak terpengaruh bahasa asing ya. Jadi jangan ada bahasa-bahasa asing ya di dalam teks tersebut. Contohnya bahasa asing itu bukan dia bahasa asing di dalamnya, teman-teman. Maksudnya bahasa Inggrisnya dicantumin di dalam, bukan. Jadi kayak gini, kayak kalian atau kayak dulu lah kalian ingat pakai Google Translate ya. Dulu kan apanya keakuratannya itu kan kurang gitu ya. Jadi kalau kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu, mungkin kita nggak ngerti bahasa Inggris, terus kita copy paste, kita kasih sama orang bule, pasti mereka nggak ngerti apa yang mau kita bicarakan. Jadi unsur-unsurnya itu kebalik-balik ya, gramernya salah, tensinya salah gitu. Nah, begitu juga dengan kita yang bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada bahasa asing, kita
mau ke translate ke bahasa Indonesia, pastinya itu amburadul. Jadi kalian lihat itu, ya, apakah dia terpengaruh bahasa asing atau tidak. Walaupun nanti dia udah bentuk bahasa Indonesia, tapi susunannya acak-acak gitu, berarti itu terpengaruh bahasa asingnya. Itu kalian harus hati. Terus yang selanjutnya adalah kalimat taksa atau ambigu. Artinya ini dia memiliki makna yang lebih dari satu atau ambigu lah, paham ya? Jadi maknanya itu ganda. Jadi kita nggak ngerti apa yang si penulis maksud. Kayak contoh, misalnya apa ya? Menurut kabar burung kakek. Nah, contohnya ini ya, contohnya. Menurut kabar burung kakek sakit. Nah, teman-teman kalau nggak ada tanda bacanya, pasti kalian bingung nih, apa maksud dari si penulis ini gitu. Kalau nggak ada tanda bacanya. Tanda baca itu apa? Tanda titik, koma, ya, tanda seru. Itu tanda baca ya. Nah, jadi kalian pasti ambigu dengan kalimat yang ini. Apakah ini dengan nada ya? Menurut kabar burung, kakek sakit. Apa kakek yang sakit atau eh, burung kakek yang sakit gitu. Jadi ini maknanya ambigu. Caranya gimana supaya nggak ambigu? Kalian bisa pakai tanda-tanda baca di situ. Ya, menurut kabar burung, tergantung kalian. Tujuannya siapa? Apakah kakek sakit atau burung kakek yang sakit? Kalau menurut kabar burung, kalau misalnya kakek yang sakit, kan buat di sini. Menurut kabar burung, kakek sakit. Nah, berarti komanya di sini. Tapi kalau misalnya si tujuan penulisnya yang burung kakek yang sakit, berarti menurut kabar burung kakek sakit gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian bantu dengan tanda baca. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi itu adalah kalimat yang taksa atau ambigu. Terus yang kedua itu kalimat rancu. Kalimat rancu ini adalah kalimat misalnya itu lebih ke apa ya teman-teman? Lebih ke teks mana yang tidak padu gitu. Jadi kalau misalnya kalimat satu dia jelasin cara memasak gitu, misalnya cara memasak sayur gitu, jangan di kalimat-kalimat berikutnya dia jelasin yang lain gitu. Itu berarti jadinya kalimatnya rancu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, selanjutnya adalah kalimat nirlogis. Kalimat nirlogis ini adalah kalimat yang tidak masuk akal ya. Ini biasa dipakai yang sering dipakai ya, biasa dipakai itu orang-orang yang punjangga gitu ya, pembuat puisi atau pembuat apa ya, syair dari apa lagu gitu, lirik-lirik lagu. Kayak contoh apa ya? Kayak contoh lagu Ebit ya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Kan itu banyak ya mengandung yang neurologis gitu. Contohnya ya kayak apa tuh ya? Apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang dia nggak masuk akal, seolah-olah benda mati itu, teman-teman, itu seolah-olah kayak manusia atau makhluk hidup gitu. Apa itu contohnya sih? Eh itu ya, dengarkanlah rumput yang bergoyang, boleh ya, kayak gitu ya, ada ya liriknya kayak gitu ya, benar-benar rumput yang bergoyang. Seolah-olah rumput itu kayak manusia, dia bergoyang-goyang gitu, atau kayak makhluk hidup. Jadi itu neurologis. Paham ya sampai di sini ya? Terus kalimat tidak lengkap yang ini yang tadi yang tidak memiliki subjek dan predikatnya ya. Jadi harus ada subjek dan predikat. Terus kalimat yang mengandung kata mubazir. Jadi teman-teman, jadi di bahasa Indonesia itu kita harus hemat-hemat kata. Jadi kalau ada maknanya yang sama, itu kalian eliminasi aja satu-satunya, hapusin aja salah satu. Kalau misalnya ada kata-kata yang sama. Misalnya contoh ya, para masyarakat gitu. Nah, kalau para ini kan udah semua kan sebenarnya. Ngapain lagi harus para masyarakat? Pilih salah satu aja, hapusin aja paranya gitu. Atau para siswa-siswa gitu. Nah, teman-teman, em, siswa-siswa kan udah lebih dari satu. Kalian hapus salah satu aja, siswa-siswa kalian mau pilih, atau mau kalian hapus yang ini, tinggal para siswa. Boleh ya?
Tapi bedakan ya teman-teman ya, para masyarakat bedakan ya sama para siswa. Kalau siswa itu kan satu, tapi kan kalau masyarakat kan kita udah tahu bahwa itu adalah lebih dari satu orang kan. Tapi kalau siswa ya itu kan udah satu orang. Gitu. Tapi kalau kalian tambahin siswa-siswa itu udah salah. Paham ya sampai di sini ya. Nah, terus selanjutnya kalimat yang tidak sejajar. Nah, ini kalimat tidak sejajar biasanya ada kata hubung. Dia harus sejajar. Kalau imbuhan yang dia pakai, misalnya ya pakai me ya, ujungnya juga pakai me. Contohnya ya, saya lagi membaca ya dan menulis ya. Nah, ini udah sejajar, imbuhannya udah sama, sama-sama me gitu. Jadi dia udah sejajar. Karena ada kata hubung di sini ya teman-teman ya. Jadi ini udah kalimat efektif. Jadi kalau kalau tidak efektif atau tidak sejajar, contohnya saya lagi membaca dan misalnya bertulis itu udah salah ya. Atau misalnya penulis itu udah salah ya. Jadi harus sejajar ya ini sama yang ini. Terus kalau misalnya teman-teman di sini kata sifat, semuanya harus kata sifat. Jadi harus sejajar. Atau semuanya kalau ada kata nomina atau kata angka ya, semuanya harus kata angka atau kata kerja yang harus kata kerja. Jadi dia harus sejajar kalau ada kata hubung. Itu aja ya untuk penjelasan mengenai jenis-jenis kalimat efektif yang harus kalian ingat. Jadi banyak yang harus kalian pahami untuk menyelesaikan kalimat-kalimat efektif. Oke, kira-kira sampai di sini nangkap ya teman-teman ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari semua ini apakah ada yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti teman-teman? Sudah paham semua ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini tadi contoh-contohnya. Boleh kalian baca. Ini dia untuk kalimat nirlogis. Jadi kalimat nirlogis itu disebabkan adanya kesalahan pemilihan kata sehingga pembacanya itu kesulitan menerima logika yang disampaikan pada kalimat. Yang kencing harus disiram. Nah, kalian kan nggak ngerti kan kalau nggak ada tanda baca. Apakah yang kencingnya itu harus disiram atau kencingnya harus disiram gitu. Jadi dia nggak logis ya. Atau kalau nggak logis ini maksudnya gini teman-teman. Yang kencing harus disiram. Ehm, Gimana tuh? Tadi yang kencing harus disiram. Berarti kita jadi bingung nih. Jadi si kencing, maksudnya orang yang melakukan ini itu yang disiram atau bekas kencingnya yang disiram. Jadi kan nggak logika gitu. Ya, paham ya sampai di sini ya. Terus waktu dan tempat dipersilahkan. Teman-teman ini salah. Ini kalian sering pakai mungkin di saat-saat ada rapat atau seminar, ini pasti kalian sering pakai. Itu bukan kalimat efektif ya. Jadi seolah-olah waktu dan tempat itu kalian anggap jadi kayak makhluk hidup. Jadi kalian persilahkan untuk duduk waktu dan tempatnya gitu. Jadi itu bukan salah. Kalian bisa ganti hadirin yang terhormat dipersilahkan. Jadi bisa kalian ganti seperti itu ya. Terus kalimat yang tidak lengkap yang tadi teman-teman. Kalimat yang mestinya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya kerajinan rotan dalam negeri yang kurang bermutu, yang tidak mampu bersaing di pasaran. Nah, di sini teman-teman itu hanya ada subjek karena kerajinan rotan dalam ini ada diperluas lagi ya, yang nah kurang bermutu, yang tidak mampu bersaing di pasaran. Ya, jadi teman-teman di sini subjek semua, tak ada predikatnya, jadi itu bukan kalimat efektif. Caranya gimana supaya itu kalimat efektif? Kalian hilangin ya, kalian hilangin yang membuat predikatnya itu nggak ada gitu. Atau misalnya subjeknya nggak ada, kalian hilangin yang membuat subjeknya itu tidak ada. Jadi supaya kalimat itu menjadi efektif. Terus yang selanjutnya adalah kalimat yang mengandung kata-kata mubazir seperti yang tadi saya jelasin, teman-teman. Contohnya pada zaman dahulu kala mengobati penyakit dengan tanaman herbal. Nah, ini kan pada zaman ini zaman dahulu kala. Zaman dahulu itu kan udah kala kan teman-teman.
Jadi kan ini udah sinonimnya. Jadi kalian pilih salah satu aja. Pada zaman dahulu, orang mengobati penyakit dengan tanaman herbal. Ya. Jadi kalau maknanya sama atau itu sinonimnya, kalian pilih salah satu. Kita harus hemat-hemat kata, jangan pemborosan kata. Jadi bukan BBM aja yang kita hemat-hemat, tetapi penggunaan kata juga kita harus hemat. Terus selanjutnya, ini contohnya, semua masyarakat ini seperti tadi yang saya bilang, ini kan semua ini, masyarakat ini kan dinyatakan semua, hapus saja supaya jadi kalimatnya efektif. Jadi masyarakat ikut hadir dalam acara pemilu. Ini tadi yang mengenai kalimat yang tidak sejajar, ya. Lokasi untuk kantor baru telah dipilih, tetapi direktur belum menyetujuinya. Nah, itu kenapa itu belum apa kalimatnya tidak efektif? Lokasi untuk kantor baru telah dipilih, tetapi direktur belum menyetujuinya. Nah, gimana tuh? Kenapa itu jadi kalimatnya tidak efektif? Kenapa itu jadi kalimat tidak efektif, teman-teman? Lokasi untuk, jadi kan ini berbicara tentang tidak sejajar. Di mana itu tidak sejajarnya? Lokasi untuk kantor baru telah dipilih. Ini dipilih ya. Tetapi, ini kan ada kata hubung kan? Oh ya, teman-teman ingat ya, tetapi itu boleh didahului koma ya. Itu kalian bisa ingat aja ya. Tetapi itu boleh didahului koma. Terus direktur belum menyetujui. Oke, ini dipilih, ini menyetujuinya. Gitu. Jadi salah ya. Jadi dia nggak sejajar. Paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita next lagi teman-teman. Nah, ini kata-kata hubung yang boleh didahului apa? Dahului koma. Itu juga masuk ke kalimat efektif. Jadi kalau ada kalian lihat teman-teman di sini, kalau misalnya ada yang ini tidak pakai koma, berarti itu tidak efektif. Kalian salahkan. Jadi sebelumnya ini harus ada koma. Misalnya ini kalimat, terus ini koma, bahkan, berarti itu udah benar gitu. Kecuali melainkan padahal sedangkan sebentar seperti tetapi. Ini kan ada tetapi ya. Yaitu, yakni. Jadi di depannya itu harus didahului koma. Yang ini kalian harus ingat ya. Tapi ada yang tidak boleh didahului koma. Yang ini. Jadi kalau misalnya di depannya ada koma, itu kalian salahkan. Itu bukan kalimat efektif. Ya, jangan ada koma di depannya ini. Ya, jangan ada koma ya di depannya. Lebih sering ini kena pakai nih. Maka, jadi di depan ini ada sering koma. Itu salah. Paham ya sampai di sini ya? Ini kalau kalian harus hafal. Oh, ini juga sering nih, sehingga. Ini sehingga sering ada koma ya di sini. Itu bukan kalimat efektif. Paham ya sampai di sini ya? Oke, selanjutnya untuk mengenai singkatan, singkatan juga masuk ke efektif, jadi banyak yang harus kita cari. Jadi ini singkatan dan akronim ya. Jadi kalau singkatan itu teman-teman itu bisa dieja ya. Ini contohnya MPR, SH. Jadi dia dieja aja. Bedanya singkatan dan akronim apa? Kalau singkatan itu dieja, tapi kalau akronim kita baca. Dia singkatan juga, tapi bisa kita baca. Itu namanya akronim. Oke. Okay? Tapi kalau singkatan itu nggak bisa kita baca, tetapi kita eja MPR gitu kan. SH, YTH, AN gitu, CM ya. Nah, tapi kalau akronim, teman-teman bisa kalian baca. ABRI, Depkes ya, Departemen Kesehatan ya, Pemilu. Nah, terus apalagi teman-teman? Contoh lagi yang ini adalah boleh ya, WUSU kan bisa dibaca. Kalau yang ini UGM gitu ya. Dia kan hanya bisa di eh, apa ya disingkat ya. Maksudnya ini jadi singkatan, nggak bisa dibaca kan? Dia diajar aja UGM ya, UI dan sebagainya lah ya. Oke. Em, Terus selanjutnya itu adalah penulisan gelar. Nah, penulisan gelar ini juga perlu kalian kuasai teman-teman ya. Jadi ini kalian boleh baca ya penulisan-penulisan dari gelar semuanya. Yang pertama, setiap gelar itu ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar
yang dimaksud. Terus gelarnya itu ditulis di belakang nama orang. Jadi kalau udah ada namanya, misalnya Herlambang, kita bilang lah ya, ini Herlambang, misalnya dia sarjana ekonomi. Berarti koma, nih sarjana ekonomi. Oke, terus eh, apa lagi nih? Antar nama orang dan gelar yang disandangnya dibubui tanda koma. Udah kita pakai ya. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Nah, ini kan udah titik kan. Misalnya ada dia gelarnya lagi gitu. Nah, berarti kalian pakai lagi koma, kalian tulis lagi. Misalnya dia sarjana apa gitu. Misalnya nih sarjana hukum gitu. Berarti S titik H. Oke, titik. Tapi teman-teman urutannya ini itu adalah gelar yang pertama dia dapat. Itu kalian harus ikat. Jadi mana yang gelar yang pertama didapat itu di depannya, yang paling pertama. Oke. Nah, terus apalagi di antara nama-nama gelar terdapat tanda koma, di antara gelar ketiga gelar juga terdapat tanda koma, ya. Terus di antara huruf-huruf singkatan gelar diberi tanda titik. Oke, udah kita kasih titik ya. Jika di antara nama-nama, nama dan gelar tidak diberi tanda koma, ini nanti menjadi singkatan dari namanya ya. Oke, atau bisa jadi marganya juga. Kan ada orang yang pakai marga kan, ya. Terus jadi apa nih? Oke, nah sekarang ini tambahan ya. Kalau misalnya ya, ini kalian harus apa ya? Ini kan dia S1 kan. Ya, ini S1, ini juga S1. Tapi, teman-teman, kalau nanti S2-nya dia masih masih satu jurusan sama S1-nya, kalian hapus. Misalnya eh, yang kedua misalnya magister ekonomi gitu. Ya, SE-nya kalian hapus. Jadi kalian pakai ya magister ekonomi. Jadi jangan pakai dua-duanya itu jadi tidak efektif. Oke, itu penulisan yang salah. Jadi kalau misalnya udah sarjana ekonomi, eh, S1 gitu. S2-nya jangan pakai lagi. Maksudnya jangan dua-duanya. Jadi yang gelar tertingginya yang kalian pakai untuk di akhirnya gitu. Oke. Terus kalau misalnya lagi teman-teman ada gelarnya di depan, misalnya kita bilang lah, ini si Herlambang ini ada dia gelar dokter lah kita bilang ya. Dia gelar dokter, berarti pakai titik ya. Oh ya kan bedakan lagi kalau dokter itu penulisannya D kecil ya. Kalau misalnya D besar itu udah dokter ya. Berarti dokter titik Herlambang misalnya dia apalah ya um, atau dia ngambil gelar yang lain lagi lah ya kita bilang lah ya yang lain apa kita bilang um, apa sih kalau apa ya hubungannya ya atau gelar lain aja ya maksudnya yang dia udah gelar S1-nya mungkin dia rajin gitu ya kuliahnya teman-teman ada yang pernah viral kan banyak 32 gelar itu kalau nggak salah pernah viral tuh ya ada 32 gelar misalnya dia ngambil S1-nya ini kan udah selesai sebenarnya ya kan udah pada gelar dokter ya terus misalnya dia ada ngambil gelar yang lain lagi misalnya kita bilang lah sarjana kesehatan lah kita bilang ya terus S2-nya dia ngambil MCAS lagi gitu ya ini MCAS. Nah teman-teman ini pakai salah satu aja ya ini pakai salah satu aja jadi ini mubazir masih jadi tidak efektif. Oke jadi pakai MCAS baru titik. Sudah ya, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau misalnya gelar S1-nya sama gelar S2-nya, pakai gelar yang tertinggi aja, jangan pakai double. Tapi kalau misalnya gelarnya berbeda, yang S1 sama S2-nya, isi aja semuanya. Gitu. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, oke lanjut lagi ya ke berikutnya. Ini adalah gelar-gelar yang boleh kalian lihat singkatan-singkatannya ya. Terus yang ini untuk S2 dan untuk gelar dokter itu adalah cuma satu aja ya. Oke, kira-kira untuk penulisan gelar ada yang mau dipertanyakan?
Ada yang mau dipertanyakan teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next. Ini udah tadi ya. Oh, ini yang mengenai ambigu tadi ya. Oh, dia kelempar ke sini sih. Ini tadi yang terpengaruh bahasa bahasa daerah atas perhatiannya dihaturkan terima kasih. Ini kan ada kata bahasa apa nih teman-teman? Atas perhatiannya dihaturkan terima kasih. Ada yang tahu ini bahasa apa? Bahasa daerah apa? Jadi dia terpengaruh bahasa daerah. Jawa bukan sih teman-teman. Terpengaruh bahasa bahasa Jawa ya. Jadi dia eh, tidak efektif. Ya harusnya kalian bisa ubah atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terus ini kalimat yang terpengaruh bahasa asing, ini kalian lihat seperti yang tadi saya bilang, dia tahu sebuah toko di mana mendapatkan buah naga. Nah, ya kalau kita bahasa sehari-hari kita ngerti lah gitu, kita maklumin lah. Tapi kalau orang bule teman-teman yang misalnya baru datang ke Indonesia, tapi dia nggak ngerti apa yang dia maksud. Karena mungkin dia lagi belajar bahasa Indonesia, pasti dia nggak ngerti. Ya, dia tahu sebuah toko di mana mendapatkan buah naga. Jadi kalau dia membacanya ini mungkin dia bingung gitu. Di mana toko yang mendapatkan buah naga atau di mana toko yang ada buah naganya gitu. Oke, jadi bingung ya. Ini yang tadi taksa atau ambigu, lukisan Mona Lisa dipajang dalam pameran tersebut. Oke, ini kan kalau nggak ada tanda bacanya pasti kita bingung ya. Si Mona Lisa yang dipajang dalam pameran atau lukisan Mona Lisa ya. Oke, kalau dulu ini lukisan Mona Lisa lukisan termahal ya. Ini lukisan Mona Lisa dipajang dalam pameran tersebut. Jadi kalau nggak ada tanda komanya pasti bingung kita bacanya. Mungkin aja dia mengatakan adalah lukisan karya Mona Lisa dipajang dalam pameran. Berarti ini adalah menyatakan lukisan karya Mona Lisa. Jadi kita bingung sebenarnya kalau membaca yang ini. Apakah lukisan Mona Lisa atau lukisan karya Mona Lisa yang dipajang dalam pameran tersebut. Oke, kalian bisa ubah atau kalian bisa pakai tanda baca untuk memperbaruinya. Atau boleh menambah tanda hubung ya. Contohnya nih, garasi mobil mewah itu sangat canggih. Nah, ini mungkin dengan intonasinya mungkin kalian bisa ngerti gitu. Tapi kalau membacanya kan kalian masih bingung kan gitu. Ini garasi mobil mewah itu sangat canggih atau ini garasi mobilnya yang canggih atau mobil mewahnya gitu yang sangat canggih. Garasi mobil mewah itu sangat canggih. Nah, kalau misalnya kayak gini saya buat ngomong ya. Berarti garasinya yang canggih ya. Nah, terus kalau misalnya saya buat di sini garasi mobil mewah itu sangat canggih. Berarti ini mobil mewahnya yang canggih gitu. Jadi kita ambigu kan. Caranya gimana? Boleh pakai tanda hubung, boleh pakai tanda baca. Yang tadi nambahkan tanda baca. Ya, ini boleh pakai ini. Garasi mobil mewah itu sangat canggih. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Terus ini yang menggunakan tanda koma. Oh ya, tanda koma itu ini sama aja yang tadi ya untuk memperbarui kalimat yang ambigu. Bisa pakai tanda koma. Udah saya jelasin tadi ya. Yang menurut kabar burung ya. Menurut kabar burung, kalau misalnya penulisannya kayak gini, kita bingung ya. Burung paman yang sakit atau menurut kabar burung atau paman Rudi yang sakit gitu. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Ya untuk menentukan SPOK saya nggak jelasin lagi. Kemarin saya udah jelasin mengenai SPOK. Kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan sebelum kita ke latihan soal? Saya nggak jelasin lagi ya. Ada yang mau dipertanyakan? Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, coba dijawab ya. Ini dikit ya yang hari ini join ya, 15 orang. Eh,
Besok libur ya teman-teman ya kalian ya. Besok kita mau libur atau gimana nih? Gimana nih guys? Kita mau libur nggak besok atau kita masuk aja? Yakin nih libur. Oke, itu jawabannya apa teman-teman? Silakan diisi ya. Masih berapa orang nih yang jawab? 3 orang ya. Oke lah kita jawab ya. Kalimat yang tidak efektif itu berada pada kalimat berapa? Ya, kita cek satu-satu nih. Sudah 90 hari lamanya, Andi dan para pekerja-pekerja pabrik tekstil. Nah, teman-teman harus ngerti nih ya, teman-teman ya. Ini banyak kesalahan nih. Satu ini ada pakai koma, ya. Teman-teman untuk menjelaskan kalau kita mau pakai koma, kalau misalnya mau dua aja kita rinci, itu nggak usah pakai koma. Misalnya, saya suka buah apel dan mangga. Nah, ini nggak usah pakai koma. Oke, kalau dua nggak boleh pakai nggak usah pakai koma, ya. Tapi kalau tiga gimana gitu? Ini koma, mangga, terus misalnya dan jeruk. Oke. Nah, kalau tiga komanya dua. Kalau empat komanya tiga. Kalau lima komanya empat. Ngerti ya? Kurang-kurang satu. Itu jadi supaya efektif. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi ini sebenarnya udah salah. Terus para pekerja-pekerja ini juga ini mau bajir ya teman-teman ya. Ini udah para pekerja-pekerja lagi. Ini mau bajir. Banyak banget yang salah. Ya, berarti yang satu itu udah salah. Oke. Oh ya, ini juga udah salah ya teman-teman ya. Penulisan PT itu nggak boleh pakai titik. Sekarang penulisan PT itu kayak gini. PT Budi Kusuma ya. Ini udah benar. Ini yang benar. Jangan ada kayak gini lagi ya. Atau ya ada gininya lagi titiknya. Itu salah. Jangan ada gini lagi. Itu salah. Jadi kalau kalian lihat ada yang pakai penulisan PT gitu ya di perusahaannya boleh kalian koreksi. Ya. Berarti itu udah salah ya. Oh ya, sekedar ngingetin lagi teman-teman. Mungkin saya belum pernah cerita. Penulisan di antara digabung sama dipisah itu kayak gimana? Kalian ingat aja kalau misalnya di selanjutnya itu menyatakan tempat itu dipisah ya. Tapi kalau nggak kata tempat di sininya itu digabung. Contohnya dimakan. Ini kan bukan kata tempat kan, berarti digabung. Tapi kalau menyatakan tempat itu dipisah. Contohnya di bawah. Oke, berarti dipisah ya. Jadi artinya kalau menyatakan tempat atau lokasi itu pisah penulisan D-nya. Ini udah benar. Pandemi COVID-19. Oh ya, ini sebenarnya bukan istilah asing sebenarnya ya teman-teman ya. Karena kita udah pakai di COVID ya. COVID itu tuh adalah nama gitu ya. Tapi kalau misalnya ada bahasa asing masih ada di sini, bahasa misalnya bahasa Inggris, bahasa lain-lainnya gitu ya. Kalian pakai cetak miring ya. Kalian garis miring. Oke. Pandemi COVID-19 membuat Andi tidak bisa bekerja dan berpenghasilan. Nih udah sejajar ya teman-teman ya. Ini bekerja dan ini berpenghasilan. Sudah sejajar. Nggak ada yang salah ya.
Ada subjek dan predikat ya? Ada. Ini pandemi COVID-19, di subjeknya membuat nih predikatnya. Andi itu sebagai objek. Paham ya sampai sini ya? Cek lagi kalimat ketiga ya. Keluarga Andi dalam ancaman kelaparan dan kesakitan ini sudah sejajar ya. Benar. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Terus nomor 4 coba cek nih. Orang kaya di sekitar rumah Andi diam tak bergeming. Apa tuh di situ yang salah? Ada yang tahu nggak yang salah di situ? Orang kaya di sekitar rumah Andi, oh ya penulisan nama itu huruf kapital ya, teman-teman ya. Orang kaya di sekitar rumah Andi diam tak bergeming. Nah, salahnya ini. Ini diam ini kan udah tak bergeming kan? Artinya udah sinonim. Pilih salah satu aja. Itu kan sinonim dari diam kan? Tak bergeming itu kan artinya adalah apa itu teman tak bergeming? Tak bersuara ya. Oke. Paham ya sampai sini ya. Jadi itu adalah sudah mubajir. Jadi itu udah salah. Ini yang salah, 1 dan 4 salah. Jadi jawabannya C. Oke, paham sampai di sini? Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, Sudah, Kak. next lagi ya. Yuk, silakan teman-teman dijawab. Stroke atau ini nama kedokterannya ya. Kalau dia bahasa asing, dia dicetak miring kayak gini yang saya bilang tadi. Oke, jadi yang mana tuh yang salah? Kalau udah kayak gini banyaknya, teman-teman kalian fokus ke opsi jawabannya ya. Lihat yang kalimat pertama. Stroke atau ini itu adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak secara mendadak. Ini atau dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam. Nah, lanjut kalimat keduanya. Kemudian pada otak timbul gejala dan tanda. Nah, ini mubajir ya teman-teman ya. Gejala dan tanda itu kan udah sama maknanya. Ya, kalian cek aja di KBB ya. Gejala dan tanda itu udah sama. Itu udah tidak efektif ya. Yang ditanya adalah yang bukan kalimat efektif ya. Berarti kalimat kedua teman-teman. Ini gejala dan tanda itu udah mubajir ya teman-teman ya. Pilih salah satu aja. Paham ya sampai di sini ya. Kak, Terus saya boleh nanya nggak? ya, Kan di kalimat kedua ada kata kemudian terus ada tanda koma. hmm, Apakah boleh di awal kalimat itu ada kata kemudian? Kemudian itu bukannya kayak apa ya? Kayak bukan konjungsi, apa ya? Jadi kayak kata kemudian selanjutnya itu apakah boleh di awal kalimat, apalagi ditambahkan dengan tanda koma. Terima oke. kasih. Kita back yang tadi ya untuk kata hubung. Oke, nggak ada pula di sini ya. Nah, ini saya jelasin aja. Nanti ada di file satu lagi saya kasih ya. Jadi kalau yang itu, teman-teman, itu bisa di awal kalimat. Asalkan tidak dia menghilangkan subjek dan predikatnya. Ya, paham ya sampai di sini ya. Itu bisa di awal kalimat. Oke, nggak ada ya. Nanti saya kasih filenya ya. Itu bisa ya, teman-teman ya. Ini kemudian, terus ada koma. Eh, pada otak timbul gejala dan tanda sesuai dengan daerah yang terganggu.
Tadi yang sini salah. Oke, itu adalah mubajir. Ini boleh ya teman-teman ya. Sama aja kayak selanjutnya gitu ya. Itu boleh karena kan ada koma. Oke. Nanti saya kasih juga ya. Nanti file saya kasih ke kalian. Mana yang nggak boleh pakai koma, mana yang tidak. Oke. Itu bisa ya. Terus yang kalimat ketiga. Yang kalimat ketiga, coba kalian perhatikan. Stroke merupakan salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan kematian dan penyebab utama kecacatan tidak hanya pada penderita usia tua. Ini boleh ya pakai koma ya. Oke, nggak ada yang salah. Terus kalimat keempat, dalam pola kematian penderita rawat inap, oke, ingat, ini kan boleh teman-teman ya, tapi dia jadi keterangan ya. Kalau ada kata dalam, itu boleh. Tapi dia akan menjadi keterangan nanti di sini. Oke, jadi kalian tinggal fokus ke sini ya. Stroke itu menduduki urutan pertama. Berarti ini stroke ini sebagai subjek, ya ini sebagai predikatnya. Urutan pertama ini berarti sebagai pelengkap. Oke, kenapa sebagai pelengkap? Bisa nggak sebagai objek, teman-teman? Urutan pertama diduduki oleh stroke. Boleh ya, berarti objek nih. Objek. Oke, objek ya. Karena bisa dipastikan. Urutan pertama diduduki oleh stroke. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Berarti dia objek, bukan pelengkap. Ya, kalau pelengkap itu dia nggak boleh dipasifkan. Oke, terus cek lagi kalimat kelimanya. Sedangkan, ya, sedangkan dari seluruh penyebab kematian, ini udah ya, koma, stroke menduduki urutan ketiga terbesar setelah penyakit jantung dan kanker. Gak ada yang salah ya. Oke, itu aja berarti kita ketemunya di sini. Gejala dan tanda. Itu udah sama ya. Tapi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang anak keperawatan, anak kedokteran gitu. Ini sebenarnya beda ya gejala sama tanda. Tapi kalau di KBBI teman-teman ini eh, sama, itu sinonimnya. Kalau di KBBI ya. Tapi kalau di istilah-istilah kedokteran itu berbeda sih. Gejalanya itu beda, tandanya beda. Oke, tapi kita kita kan fokusnya ke KBBI ya. Oke, lanjut teman-teman. Ke se ke berikutnya. Nomor 6. Kalimat berikutnya merupakan kalimat efektif. Silakan dijawab ya. Yang ditanya yang efektif ya, bukan yang tidak efektif. Hmm, Kalimat berikut yang merupakan kalimat efektif. Ini berapa orang? 4 orang, 5 orang yang jawab ya. Oh ya, sekedar ingat lagi ya teman-teman ya. Penulisan kota itu gimana ya? Ini sering banget nih. Sebenarnya nanti ada kalimat efektif kedua ya. Tapi kali aja nanti saya kelupaan nggak bawa materinya lagi. Penulisan kota, misalnya kota Jakarta. Apakah penulisannya kecil nih? Kota Jakarta. Jakartanya besar. Yang mana nih yang benar, teman-teman? Yang satu atau yang kedua? Misalnya ada kak, ini bukan di awal kalimat ya, tapi ada kalimat nih. Tapi di dalam kalimat dia, mana yang betul gitu? Ini ada kalimatnya di sini, terus ada kalimatnya di sini. Penulisan yang benar yang kota itu penulisan yang benar yang mana? Kota Jakarta atau kota Jakarta kayaknya kecil gitu. Ini kebanyakan jawab dua. Oke. Nah, gini teman-teman ya. Ini selain kota ya. Tapi kalau misalnya yang lainnya, misalnya
misalnya daerah lah gitu ya. Daerah, terus daerah apa sih yang viral sih? Daerah atau desa lah ya, desa-desa. Kok daerah? Desa. Nah, kalau desa, teman-teman, misalnya yang lainnya ya, selain kota ya. Kalau desa, misalnya letak-letak geografi gitu, kalau nggak ada namanya di sini, dia D-nya huruf kecil aja ya. Tapi kalau misalnya ada namanya di sini, ya udah huruf kapital. Berarti desa apa nih? Desa apa lah ya, teman. Pokoknya desa-desa inilah. Oke. Terus itu selain kota ya. Tapi kalau kota yang benar itu ya, misalnya kota Jakarta, kayaknya itu besar. Kok kebalik ya? Ntar. Ini desa, desa Cipik. Oke. Nah, gini-gini. Kalau ini di dalam kalimat, ya, kalau ini di dalam kalimat, mana ya? Desa apa sih yang ada? Siliwangi kota atau nama ya harusnya Siliwangi. Siliwangi. Ya, misalnya desa lah ya. Kalau misalnya eh, ini tadi kalau misalnya lengkap ya, kalau misalnya lengkap tadi huruf kapital kan. Oke. Tapi tergantung letak posisinya sih sebenarnya. Tapi kalau ini teman-teman, kalau penulisan kota mau dimanapun posisinya, yang benar itu yang satu. Itu udah diperbarui sekarang ya. Kalau dulu-dulu ini huruf kecil. Kalau nggak salah dari tahun berapa diperbaiki? Tahun 2019 ya. Itu udah diperbaiki. Jadi penulisan sekarang kota yang benar itu adalah yang nomor satu ya. Untuk nomor dua itu salah. Oke, angkat ya sampai sini ya. Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Kalau misalnya kota nggak ditambahin nama nama daerah gimana? Kalau kota nggak tambahin nama daerah ya huruf kecil. Kecil ya. Kalau Artinya dia kabupaten, Kak, nggak spesifik kan, ya. Artinya kayak gini deh, ya. Kalau dia spesifik, teman-teman, artinya dia lebih ada di depannya gitu. Misalnya kayak tadi provinsi, ya. Provinsi sampai ke bawahnya, ya. Kota, terus di bawah kota apa sih? Kabupaten ya, terus kecamatan dan kelurahan dan sebagainya. Teman-teman kalau dia spesifik, artinya ada di sini nama gelarnya, nama-namanya gitu. Dia huruf kapital. Tapi kalau nggak ada ya huruf kecil. Oke, ini udah benar ya, desa. Oke, paham ya sampai di sini ya. Terus sekedar ngingat lagi teman-teman, penulisan ini hal yang berbeda ya. Nanti takutnya saya lupa untuk bawa materinya. Karena itu masuk kalimat efektif. Misalnya ini presiden. Terus saya bilang yang kedua adalah bupati ya. Ini P-nya huruf kecil ya. Bupati. Oke. Bupati dan lainnya gitu lah ya. Misalnya camat dan sebagainya. Nah, kalau penulisan presiden itu misalnya nggak ada nih, ini Presiden Jokowi. Oke, Presiden Jokowi kan ada kan, apanya kan teman-teman ya. Ada nama gelarnya, ada orangnya gitu namanya, Presiden Jokowi. Ya huruf kapital gitu. Tapi kalaupun nggak ada teman-teman Jokowinya, misalnya Presiden Indonesia gitu, itu tetap huruf kapital. Karena kenapa? Karena setiap negara itu cuma satu presiden. Jadi dia tetap huruf kapital. Jadi kita udah tahu bahwa presiden itu satu aja di negara tersebut. Paham ya? Tapi kalau bupati, kalau nggak ada nama orangnya, ya huruf kecil aja gitu. Tapi kalau ada nama orangnya ya, buatlah misalnya bupati siapa, baru huruf kapital. Lengkap ya, misal camat dan sebagainya.
Itu harus kalian ingat aja. Oke, paham ya sampai di sini ya. Ingat, selain presiden ya, presiden itu karena setiap negara itu satu satu aja yang ada. Jadi huruf kapital. Oke, tadi ini jawabannya apa teman-teman? Ini jawaban banyak, jawaban dodol ya. Oke, kita lihat ya. Para hadirin sekalian dipersilakan duduk kembali. Apa dia yang salah? Para hadirin sekalian dipersilahkan duduk kembali. Harusnya ya udah hilang salah satu aja. Ini para ini kan udah hadirin. Hadirin sekalian dipersilakan duduk kembali. Mubajir ya. Ini salah. Saya sangat senang sekali. Udah sangat senang sekali lagi ya. Mubajir ya. Oh ya, teman-teman, penulisan Anda, ini kalian harus ingat nih, penulisan Anda itu saat kapan huruf kapital, saat kapan huruf kecil. Ya. Kalau kayak gini udah benar, dia huruf kecil. Tapi penulisan Anda itu huruf kapital saat kalian lagi ngomong. Ya, saat kalian lagi ngobrol gitu, itu penulisan Anda itu huruf kapital, yang hurufnya itu huruf kapital. Paham ya sampai di sini ya? Tahu nggak sih saat lagi ngomong itu kayak gimana? Misalnya ada dua orang gitu, dua orang lagi ngomong gitu. Jadi andanya kalau dia mau nulis teman-teman, itu huruf misalnya lagi ngobrol ya, penulisan andanya itu lagi huruf huruf kapital. Misalnya eh, gimana ya teman-teman ya? Jarang ya pakai anda ya. Lebih sering kalau pakai bapak, ibu, nah, atau gini aja lah ya. Sapaan itu ada anda, bapak, ibu. Oke, bapak, ibu, dan seterusnya ya. Nah, coba kita pakai bapak aja lah, supaya enak nih ngobrolnya. Nah, bapak silakan duduk gitu. Tapi kan kita jarang ya bilangnya, anda silakan duduk gitu. Jarang ya kita bilangnya gitu ya. Pokoknya kalau dia lagi ngobrol, itu huruf kapital. Nih, bapak, kami persilakan duduk gitu. Jadi bapaknya huruf kapital. Kan dia lagi ngobrol, lagi dia nyuruh kan. Apa kabar bapak gitu? Apa kabar bapak? Jadi bapaknya huruf, huruf kapital karena dia lagi ngobrol ya. Paham ya sampai sini ya. Tapi kalau dia nggak lagi ngobrol huruf kecil. Sudah paham sampai sini teman-teman? Senang bertemu dengan Anda nih. Nah, berarti ya huruf kapital ya Andanya ya. Karena kan dia lagi ngobrol kan. Senang bertemu dengan Anda. Ya boleh ya. Ya ada Andanya. Ya berarti Andanya huruf kapital. Oke. Ada yang mau dipertanyakan? Tadi ini udah salah ya. Ini kan senang. Banyak perusahaan-perusahaan, udah banyak perusahaan-perusahaan lagi. Udah salah ya. Siswa-siswi kelas 12 diharapkan masuk. Ini udah benar, siswa-siswi. Oke, nggak ada yang salah ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini salah nih. Kalian jangan sering buat kayak gini ya ke bos kalian ya. Misalnya ada atasan kalian kayak bilang makasih banyak, itu salah ya. Jadi ya udah ucapan aja terima kasih gitu. Jangan makasih banyak gitu. Itu udah pengucapan yang salah. Oke, jadi jawaban yang benar itu yang dodol. Teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada next lagi ke berikutnya. Nomor 7 jawabannya apa? Silakan dijawab.
Yuk, silahkan dijawab ya. Masih 3 orang yang jawab. Ini sepi ya hari ini ya. Silahkan dijawab ya teman-teman ya. Oke, ini banyak jawab yang entok ya. Jawab entok. Peranan tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring CO2 dan pelepasan O2 kembali ke udara. Nah, letak yang salahnya gimana? Berarti letak salahnya ini dia tidak sejajar ya. Ini kan ada kata imbuhan, ada kata hubung ya, ada kata konjungsi di situ. Jadi harus dia sejajar. Ini menjaring, ini pelepasan. Harusnya dia apa nih? Kalau ini menjaring, ini melepaskan, boleh ya? Menjaring dan melepaskan. Atau apa? Kalau pelepasan, penjaring. Lengkap ya sampai sini ya. Kenapa kalian jawab ya sih? Pelepasan menjadi melepas. Benar ya. Benar, 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 benar. Melepas jadi sama ya. Pas-pas ya. Jadi jawabannya ya. Oke. Jadi ya, harus sejajar. Oke, sudah paham ya sampai di sini ya. Lanjut lagi ke berikutnya. Silahkan teman-teman. Kalau soal tahun kemarin, dia ada kalimat kalimat efektif itu ada yang bentuknya tipe soal kayak gini ya. Terus ada bentuknya teks artikel. Ditanya kalimat efektifnya gimana. Ada bentuknya kayak gini doang gitu. Ada kayak yang tadi gitu. Pokoknya ya bentuk-bentuknya kayak yang tadi lah gitu ya. Yang kita bahas-bahas. Silakan ya dijawab ya. Ini kalimat-kalimat di bawah ini yang sejajar adalah ditanya yang sejajar teman-teman. Masih 1 orang ya yang jawab. 2 orang. Ini udah mau 1 menit loh. Oke, kita bahas ya. Yang ditanya adalah yang sejajar. Menentukan titik api dan pemadamannya. Pemadamnya ya teman-teman ya. Ini typo ya. Menentukan titik api dan pemadamnya ya, membutuhkan kalian. Dia nggak sejajar ya teman-teman ya. Ini pakai pe, ini me gitu ya. Berarti dia nggak sejajar. Proyek ini akan terus dilakukan dan pemantauan salah harusnya dilakukan dan dipantau ya. Jadi kata kerja. Oke. Ilmu itu tidak hanya dihayati, tetapi harus mengamalkan. Ya. Nah, ini bisa ya pakai koma ya, tetapi itu tadi ya. Bisa pakai koma, didahului koma. Tapi ini dihayati, ini mengamalkan. Salah. Ya. Tahap terakhir menyelesaikan gedung itu adalah pengecatan tembok. Nah, ini pengecatan tembok, memasang penerangan, terus dan pengaturan tata ruang. Ini salah nih, ada gitu. Ini pengecatan. Salah ya. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa ya dan diterbitkan oleh Gramedia. Benar kan? Oke, benar ya sampai sini ya. Jadi dua sejajar. Jadi jawaban yang tepat itu yang E. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal nomor 9. Silakan dijawab ya. Ini soal-soal tahun lalu. Kalau dia bentuknya gini, soal tahun lalu ya. Yuk, kita bahas ini soal tahun lalu. Jawabannya apa nih? Kalau udah ngerti, pasti bisa jawab.
Ini Lombok ini penulisannya udah benar ya teman. Karena kan nama kota ya. Lombok itu kota kan? Benar ya? Pokoknya nama tempat lah ya. Berikan kesan yang sangat mendalam. Nah, ini udah benar karena nggak ada komanya ya. Nggak ada komanya itu udah benar. Di tempat banyak yang wisata yang amat sangat menarik. Udah kelihatan nih teman-teman. Yang amat sangat menarik. Aduh, mau belajar ya. Harusnya ya udah sangat menarik, jangan buat amatnya gitu. Oke, mau belajar tuh. Jadi kalimat pada paragraf di atas itu tidak efektif karena penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Jadi jawabannya yang dodol. Terus cek lagi kalimat keduanya. Pengunjung dimanjakan dengan keindahan pegunungan maupun pasir pantai yang sangat bersih dan membentang luas. Ya, yang sangat bersih dan membentang luas. Nah, ini sebenarnya juga nggak sejajar sih ya. Tapi nggak ada di opsinya kan, ya tidak sejajar. Pantai yang sangat bersih dan membentang luas. Harusnya cukup luas aja lah ya. Sangat bersih dan luas. Tapi nggak ada di sini. Yang ketidak sejajaran. Nggak ada kan? Oke, jadi yang inilah yang dodol. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu next ke soal nomor 10. Soal asli juga. Silakan dijawab. Kalimat yang tidak efektif ya, ditanya ya. Kalimat yang tidak efektif itu terdapat pada nomor berapa? Nomor satu, kalian coba lihat, dia sedang menginventarisasi perabotan kantor. Nggak ada yang salah ya, udah benar nih. Bagi para wanita-wanita, udah mubazir ya, perlu berhati-hati jika melewati lorong. Bulan bahasa jatuh pada bulan Oktober. Nah, ini benar ya. Oh ya, penulisan Oktober, bulan itu huruf kecil ya, tapi Oktobernya huruf kapital. Terus penulisan hari juga kayak gitu. Ya, misalnya hari Senin, harinya huruf kecil, ya, Seninnya huruf ya huruf kapital. Oke, penulisan tahun juga kayak gitu. Terus hari-hari besar juga kayak gitu ya. Rapat itu membahas mengenai tentang cara memajukan pariwisata. Rapat itu membahas mengenai tentang lagi ya, mengenai tentang mubazir ya. Jadi yang mana tadi? Yang salah. Yang 2 dan 4 ya. 2 dan 4 itu kalimatnya tidak efektif. Jadi jawaban yang salah itu yang B. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, udah mulai paham ya. Next lagi nomor 11 ya. Yuk, silahkan dijawab ya teman-teman. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada nomor berapa? Binatang itu akan mati jika tidak dikembalikan ke habitatnya dalam waktu 12 jam. Kayaknya nggak ada yang salah ya. Aku memutuskan untuk segera mengembalikan binatang itu. Aku memutuskan untuk segera mengembalikan binatang itu. Aku menengadah dan kulihat, ya, ini menengadah dan kulihat para sahabat-sahabatku mengelilingiku. Aku menengadah dan kulihat. Nah, ini salah kan? Dia nggak sejajar tuh. Ini menengadah, ini kulihat. Nah, ini salah.
Oke. Tidak menyangka aku bisa berhasil sukses kembali pulang ke rumah. Oke. Oh iya, teman-teman, yang penulisan di sama ke itu sama kayak tadi ya. Kalau dinyatakan tepat ya pisah, kalau enggak ya gabung ya. Tidak menyangka aku bisa berhasil sukses kembali pulang ke rumah. Gak ada yang salah kan? Mereka menyambut kepulanganku dengan gembira. Gak ada yang salah ya. Oke. Eh, terus jawaban yang salah yang mana lagi? Binatang itu akan mati. Coba lihat nih teman-teman. Yang tiga, ketiga, kita fokus lagi ya. Tiga itu hanya opsi ini sama yang satu. Coba cek yang satu. Binatang itu akan mati jika tidak dikembalikan ke habitatnya dalam waktu 12 jam. Di mana letak kesalahannya itu? Coba cari subjek dan predikatnya lagi lah. Terus cek yang nomor 4. Tidak menyangka aku bisa berhasil. Oh, ini nih. Ini nih. Berhasil sukses ya. Udah salah ya. Oke, oke, oke. Tidak menyangka aku bisa berhasil sukses kembali. Nah, udah berhasil sukses pula lagi ya. Berarti 3 4. Oke, paham ya sampai sini ya? Karena kan berhasil itu sama aja sama sukses kan. Ini berhasil, sukses lagi katanya. Nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal nomor 12. Ini juga soal asli tahun kemarin. Cermati kalimat berikut. Perbaikan kalimat yang diatas agar efektif ya. Jadi kita perbaiki agar kalimatnya efektif. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang berbagai macam hal yang berkaitan dengan perpeloncoan. Sebenarnya sih kalau perpeloncoan itu tulis satu aja ya. Oke, tulis satu aja jangan dua kali gitu. Itu udah salah satu. Oke. Teman-teman tahu arti perloncoan? Coba cek di KBBI. Arti dari peloncoan itu apa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang berbagai macam. Nih teman-teman udah berbagai macam lagi ya. Pilih salah satu aja ya, mau pilih berbagai atau macam. Oke, pilih salah satu hal yang berkaitan dengan perpeloncoan. Jadi pilih salah satu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang berbagai hal yang berkaitan dengan perloncoan. Ini salah nih ya. Ini ada kata perloncoan, ini perloncoan, salah. Ini perloncoan. Oke, berarti antara C, D, E. Coba cek yang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang berbagai hal yang berkaitan dengan peloncoan. Nggak ada yang salah ya. Ini berbagai macam, ini salah. Melarang macam-macam. Nih, macam itu kan udah lebih dari satu, teman-teman. Ya, pilih macam aja ya. Oke, jadi yang benar ya ini ya. Paham ya sampai di sini ya? Peloncoan itu aktivitas yang berkaitan dengan pelecehan. Oke, penghinaan. Oke, next ya teman-teman ya ke berikutnya. Nomor 13. Nah, gini nih enak nih. Kalau ditanya mau mubazir ya kalian tinggal pilih mau mubazir. Itu enaknya kalau ada teks soal kayak gitu. Tapi kalau kita dibuat kalimat efektif, tidak efektif, itu banyak yang harus kita cari. Cari subjek predikat ya, cari tanda bacanya, mana huruf kapital atau tidak gitu. Mana yang bisa pakai koma atau tidak, itu banyak yang harus kalian cari. Ya, mana mau mubazir atau tidak, mana ambigu atau tidak, mana yang neologis atau tidak ya. Banyak ya, tapi kalau udah kayak gini aja teman-teman, tinggal cari aja mana yang tidak boros. Itu enaknya sih soalnya langsung to the point. Kalau gitu sih enak ya. Yuk, silakan teman-teman. Buah nanas dan buah semangka adalah buah kesukaan adik.
Ini harusnya teman-teman pernah dengar hiperaktif nggak sih? Atau ini, ini, misalnya nanas dan atau gini aja, buah nanas dan buah nanas dan semangka. Dan kita juga udah tahu sih sebenarnya nanas dan semangka itu adalah buah, ya. Jadi sebenarnya ini bisa kalian hapus. Paham ya sampai di sini ya? Nanas dan semangka adalah buah kesukaan adik. Boleh. Oke? Kan kita udah tahu ini semangka, bahwa itu adalah buah. Jadi kalian nggak usah tulis lagi buah. Apalagi dua kali. Tapi kalau sekali, maklumnya aja nggak apa-apa. Buah nanas dan semangka adalah buah kesukaan adik. Tapi di sini udah ada kata buah, ngapain lagi kalian buat lagi di sini gitu. Satu aja cukup. Oke, ini salah. Kita harus bekerja dengan ikhlas agar supaya, aduh, udah lah ya, salah ya. Semua pegawai-pegawai, ini salah. Udah semua pegawai-pegawai lagi ya. Mulai sejak dari pagi, ya. Nah, mulai sejak dari pagi, teman-teman. Harusnya pilih salah satu aja ya. Dari pagi dia hanya termenung atau sejak dari pagi ya. Atau gimana nih? Ini mulai. Ini sama ya, sama dari ya. Boleh ya? Atau boleh gini, sejak pagi dia termenung. Boleh kayak gitu ya. Ini mubazir banget sih. Andi pergi berwisata sekaligus berbelanja oleh-oleh. Gak ada yang salah ya, ini benar. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Pertanyakan aja ya. Oke. Next, nomor 14. Kalimat berikut yang ditulis secara efektif adalah kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Salah. Oke. Terus ada tanda seru pula lagi ya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Waktu dan tempatnya gitu. Salah ya teman-teman. Itu salah. Oke. Nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong tipis, dicuci bersih, dan direbus sampai matang. Nggak ada yang salah ya. Simpan dulu. Semakin berumur, harusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Ini tanggung jawab, teman-teman. Salah ya. Oke. Bermoral itu kan kata sifat kan, bijaksana juga sifat. Tanggung jawab itu gimana? Kata benda kan. Jadi dari imbuhan aja udah berbeda, apalagi dari sifatnya. Kata sif kata sifat yang ini kata benda gitu, udah salah. Jika ada waktu luang, silakan mampir sekalian main ke rumah saya. Jika ada waktu luang, silakan mampir sekalian main ke rumah saya. Nah, silakan mampir. Ini ada sekalian ya. Coba hapus nih. Mau belajar ya. Silakan mampir main ke rumah saya. Jika ada waktu luang, silakan mampir main ke rumah saya. Nah, kalau ada sekalian ya, ini kan jika ada waktu luang ini kan teman-teman ini kan sebagai keterangan kan. Benar ya? Kalau ada kata depan, misalnya kalau ada kata hubung teman-teman di depannya, itu jadi keterangan. Ini kan koma ya. Silakan mampir. Oke. Tapi karena ada kata sekalian, ini kan dia diteruskan lagi kan. Nah, jadi dia hilang subjek dan predikatnya. Paham ya sampai sini? Atau ini mubazir juga boleh sih. Ini apa saya? Silakan mampir main ke rumah saya. Salah satu unsur di alam yang berbentuk gas adalah oksigen dan nitrogen. Salah satu unsur di alam yang berbentuk gas. Teman-teman ini salah di mananya? Yo, ada yang tahu nggak salahnya di mana? Ada yang tahu salahnya di mana? Ya opsi E. Atau itu benar menurut kalian? Menurut kalian itu salah atau benar? Gimana teman-teman? Salah atau benar? Dari apanya sih? Ini oksigen, ini nitrogen. Benar. Tapi ada yang salah di sini. Lihat. Salah satu kan katanya. Salah satu unsur alam yang berbentuk gas adalah oksigen dan nitrogen. Ini kan dua-dua, tapi dia bilang adalah salah satu. Nangkap ya sampai di sini ya. Jadi dia nggak neurologis. Artinya nggak masuk akal. Kan dibilang satu, kok dibilang jadi dua gitu. Nggak masuk akal kan.
Jadi itu nirlogis. Paham ya sampai di sini ya? Kalau di alam itu udah benar, ya di alam. Di alam itu dipisah. Nih, karena kan di tempat kan. Alam itu kan tempat. Berarti di alam ya dipisah gitu. Bukan digabung. Ini aja kalau lihat ini. Salah satu ya. Dia dia bilang salah satu, tapi ini ada dua nih, oksigen dan nirlogis. Ini oksigen dan nitrogen ya, masuk ke nirlogis. Artinya nggak masuk akal. Oke, dia bilang satu kok jadi dua penjelasannya. Oke, next lagi ya teman-teman ya. Nomor 15. Berikut ini termasuk kalimat efektif. Bagi semua peserta, nah, bagi semua peserta acara diharapkan hadir tepat waktu. Nih, bagi semua gitu. Ini semua peserta lagi katanya lagi. Salah ya, mau belajar ya. Ini semua peserta. Bagi semua peserta. Oke, itu salah. Oh ya, teman-teman. Kalau misalnya ada kata ini di depan, itu jadi subjeknya jadi hilang. Nangkap ya sampai sini ya. Ada bagi, ke, artinya kalau ada kata hubung di depan, harusnya dia nanti jadi keterangan gitu. Jadi dia akan menghilangkan subjek dan predikat. Oke, ini juga demi ya. Demi untuk kecermatan berpikir, mari kita tingkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Coba kalian lihat, demi untuk kecermatan berpikir, tapi di sini ada koma ya. Di sini kan nggak ada komanya ya. Coba lagi cek yang C. Ya, siswa itu segera masuk ke ruang kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Siswa itu segera masuk ruang kelas. Kalau udah masuk berarti udah ke dalam ya. Nih, segera masuk. Setelah dia melihat kepala sekolah datang. Siswa itu segera masuk. Ini segera masuk ke ruangan gitu. Berarti dia mau bajir ya teman-teman ya. Ini kan segera. Ingat itu bahasa Indonesia memang sulit ya teman-teman. Budi bukannya tidak lolos seleksi administrasi, tetapi ia memandang tidak tetapi ia memang tidak mendaftar. Ini ada titiknya. Harusnya koma dan juga tetapi itu huruf kecil. Salah. Meskipun memiliki segudang prestasi, ia tetap rendah hati. Di mana salahnya? Apakah itu sudah benar? Meskipun memiliki segudang prestasi, ia tetap rendah hati. Meskipun memiliki segudang prestasi, ia tetap rendah hati. Nggak ada yang salah ya. Ini paling benar. Pas ya. Nggak ada yang salah kan teman-teman ya. Subjek dan predikatnya ada. Yang mana itu subjek dan predikatnya? Ini kan keterangan tadi ya. Karena kan ada kata depan. Tapi ini ada koma. Ia jadi subjek tetap rendah hati. Ya. Berarti itu sebagai predikatnya. Rendah hati sebagai apa teman-teman? Pelengkap ya. Ini pelengkap. Oke. Yang B-nya salahnya di mana teman? Kita belum ketemu nih salahnya. Demi untuk kecermatan berpikir, mari kita tingkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia. Ini saya belum jelasin ya. Penulisan bahasa itu gimana? Kalau ada misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu huruf kapital ya. Nih, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa itu huruf kapital teman-teman. Kita lagi belajar bahasa Indonesia, berarti B-nya itu huruf kapital. Oke, itu salah. Ada lagi nggak ketemu yang salah lagi? Ya, demi untuk boleh ya. Ah, ya, dia nggak boleh di depan. Tapi yang paling salahnya itu teman-teman itu adalah bahasa Indonesia. Penulisan huruf kapital B-nya di sini huruf B ya.
kalau bahasa Indonesia. Paham ya sampai di sini ya? Karena udah spesifik. Tapi kalau nggak ada Indonesianya, huruf kecil. Oke, ingat kalimat efektif itu banyak yang mau kalian cari. Oke, ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, next. Sudah, Kak. Next soal berikutnya, teman-teman. Ya, silahkan dijawab. Kalimat efektif itu ditunjukkan oleh yang mana? Agar dapat berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau ada imbuhan sih, teman-teman, ya huruf kecil aja ya. Ini kan imbuhan ya, berbahasa Indonesia. Yang benar, ya huruf kecil aja. Karena kan udah disertai imbuhan kan, awalan ya. Kita harus menguasai kaidahnya. Agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus menguasai. Ini sebagai keterangan karena ada agar ya. Tapi jadi fokus di sini ada kan subjeknya, subjeknya harus menguasai sebagai predikatnya, kaidahnya sebagai apa tuh? Kaidahnya dikuasai kita harus tak boleh ya. Berarti ini sebagai pelengkap, bukan sebagai objek. Oke, udah lengkap sih, udah ada subjek dan predikat, nggak ada masalah. Kamu makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Nah, di sini nih harus kalian lihat. Teman-teman, ini kan ada kata seru kan? Tanda seru. Artinya tanda seru itu kan kita lagi lafal dari intonasi kita itu kan lagi tinggi kan. Nah, yang perlu kalian hindari di sini teman-teman, jangan kalian sebut ada kamu, anda dan segitu, ya. Jadi dia akan menghilang nanti gitu. Coba kalian baca nih. Makalah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Harusnya kayak gitu. Jangan kamu bilang kamu makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Nggak cocok tanda serunya di belakang. Tapi kalau nggak ada tanda serunya udah cocok. Tapi ini ada tanda serunya, kamu hilangin, ya nggak boleh. Karena akan menghilangkan manfaat dari yang ini tanda serunya. Karena tanda seru itu kayak kita lagi misalnya lagi marah gitu, atau lagi kuat suaranya, intonasinya, gitu. Atau lagi penegasan lah kita bilangnya. Jadi dia nggak ditegaskan di situ. Oke, itu kalian harus ingat. Cek lagi yang C, tapi ini udah salah ya. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Salahnya ini di mana teman-teman? Ada yang tahu salahnya di mana? Itu buku sudah saya baca 3 kali. Ada yang tahu nggak salahnya itu di mana? Atau itu udah benar menurut kalian? Ada yang tahu salahnya di mana? Ya, benar. Susunan kalimatnya. Atau ini menjadi ambigu. Ambigu nggak kalian baca? Buku itu saya sudah baca 3 kali. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Ambigu nggak kalian? Maknanya lebih banyak kan? Itu buku saya sudah baca 3 kali. Oke. Terus buat lagi komanya di sini. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Ambigu kan? Ambigu nggak? Berarti itu ambigu. Berarti salah. Karena objek penelitian terlalu luas, maka, nah di sini salahnya di sini teman-teman. Maka itu nggak boleh didahului koma. Ingat ya yang tadi ya di file sebelumnya. Maka itu nggak boleh ada koma. Ini harus dihapus. Oke, salahnya di situ. Jadi, nah udah benar nih. Jadi, koma. Penyelesaian tidaklah semudah yang diperkirakan. Di mana tuh salahnya? Penyelesaiannya tidaklah semudah yang diperkirakan. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Jadi, penyelesaiannya itu tidaklah semudah yang diperkirakan. Ada yang tahu salahnya di mana? Ya, ada sebenarnya sebelum kita jelasin ya mengenai partikel ya.
partikel la, ke, an gitu. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Harusnya itu nih penyelesaian tidak semudah yang diperkirakan. Tidaklah semudah yang diperkirakan. Ini harus hilangin kan. Boleh kalian hilangin. Penyelesaiannya tidak semudah yang diperkirakan. Oke, angkap ya sampai di sini ya. Jadi yang benar yang mana? Yang A ya. A itu udah benar ya. Nggak ada yang salah nih. Ini keterangan ya. Agar dapat bahasa Indonesia yang benar itu keterangan. Kita harus menguasai kaidahnya. Nggak ada yang salah kan? Ada subjek, ada predikat kok gitu. Udah, udah kalimat efektif. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, masih ada soal nggak? Nah, kalimat soal terakhir lah ya. Nanti soal lainnya kalian bahas. Ini kalimat efektif teman-teman itu banyak yang harus kalian kuasai ya. Kalau kalian cuek sih sebenarnya kalimat efektif, sebenarnya kalimat efektif ini banyak banget soalnya. Kalimat yang tidak efektif itu ditujukan oleh nomor berapa? Cek satu 2. Anda dapat menghitung jumlah hewan yang berwarna biru hanya dengan satu tangan. Gak ada yang salah ya? Oh belum ya? Ini nomor satunya nih. Ya. Hampir semua warna kulit atau bulu binatang memiliki pigmen. Pigmen itu warna ya. Zat apa ya? Pewarna, misalnya kulit, pigmen kulit gitu ya. Pewarna dari kulit. Yang memberikan warna ya. Berkaitan dengan makanan yang mereka konsumsi. Ada yang salah? Nggak ada yang salah ya. Salah satu contohnya salmon dan flamingo. Nah, ini salah kan? Jadi gimana nih penulisan koma? Tunggu, tunggu, tunggu. Salah satu contohnya nih udah. Ini salmon. Oh, nggak ada koma ya di sini. Dan flamingo berdaging merah. Mudah karena ini nggak ada koma ya udah benar. Mau makan kerang dan udang. Di mana letak salahnya? Itu udah benar atau salah? Tunggu ya, saya bingung nih teman-teman. Ini kalimat yang tidak efektif ditujukan oleh nomor. Oh, bukan kalimat ya. Oh, ini nomor satu, ini nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima. Berarti kalian nggak ngitung dari kalimat satu, kalimat dua. Nomornya ya ditanya ya. Ini kan nomor kan, bukan kalimat ya. Oke. Di mana tuh letak salahnya? Apakah itu benar? Salah satu contohnya, salmon, ini salah kan? Salah satu contoh kan katanya. Dia bilang dua. Salah ya. Ini menjebak nih kalau nggak teliti. Saya hampir nggak teliti nih. Ini salah satu contohnya. Sekiranya tadi komanya di sini, nggak ada koma di sini. Makanya tadi saya salahkan. Ternyata di sini salahnya. Salah satu contohnya salmon dan flamingo. Itu kan ada dua, dia bilang salah satu. Salah kan? Berarti dua salah nih, gitu ya. Cek yang ada duanya. Oke, berarti tiga dan opsi ini sama yang ini salah gitu. Cek nomor tiga. Beberapa hewan tampak berwarna biru karena mengembangkan cara untuk menipu mata kita menggunakan struktur fisik dan apa nih olive wing. Harusnya ini sebenarnya cetak miring ya. Tadi kan bahasa asing kan sebenarnya. Kok udah lewat nomor 4 ya kita? Nomor 3 masih ya. Pantulan cahaya ya. Oke. Beberapa ini harusnya cetak miring ya karena dia apa sih? Karena ini kan bahasa asing kan sebenarnya. Olive wing kan. Hmm. Biru adalah pigmen yang sangat langka di alam dan hanya dapat melihatnya. Dan Anda, ini Andanya, ini penulisan gimana nih teman-teman? Ini juga udah salah ya.
Penulisan Anda tadi gimana? Kalau dia lagi ngobrol, huruf kapital, ya, melihatnya pada satu jenis kupu-kupu, yaitu olive wing. Mereka, ini udah titik ya. Cek nomor 5 lagi. Dan bagi peneliti, kupu-kupu jenis ini pun masih menjadi misteri. Dan bagi peneliti, kupu-kupu jenis ini pun masih menjadi misteri. Jadi yang salah yang mana teman-teman? Ini udah salah. Ini adalah letak salahnya. Ini harusnya cetak miring karena bahasa Inggris, ya, bahasa asing lah kita bilang ya. Terus yang tadi, yang nomor 2 juga udah salah. Berarti 24. Ada yang jawab 25 nggak? Ada yang jawab 25, teman-teman? 5-nya letak ada yang salah nggak? Dan bagi peneliti, kupu-kupu jenis ini masih menjadi misteri. Kupu-kupu jenis ini pun masih menjadi misteri. Nggak ada yang salah ya. Kupu-kupu udah benar. Udah benar itu ya. Jadi yang ini yang tidak efektif. Satu penulisan Anda, terus ini olive wing. Ini harusnya cetak miring karena bukan bahasa Indonesia. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Ini kalian jawab lah ya. Ini latihan soal. Jawabannya udah ada di situ kok ya. Tapi saya sarankan kalian jawab dulu aja sebelum lihat pembahasannya. Ini hanya 2 soal latihannya. Oke, ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan teman-teman? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup ya. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita akhiri teman-teman ya pertemuan kita malam hari ini. By the way, gimana nih? Besok kita masuk aja lah ya. Oke, kita masuk aja besok seperti jam ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita. Sampai ketemu besok. Saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.